wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kita, yang memberikan kita kesehatan, melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kita dibimbingnya kembali, ditempatkannya kembali di rumahnya yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu sholat maghrib. Dan kembali kita selalu berniat, nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa likum fid dharain, amin. An-na'yu, pengumuman di dalam masalah kematian. Qala jumhuru ghairal hanabilati, berpendapat jumhur ulama, artinya 3 madhab, ghairal hanabilati, selain daripada Imam Ahmad bin Hambal mengatakan. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, ketiga-tiganya berpendapat la ba'sa bi i'lamin nasi bi mauti insanin li sholati wa ghairiha. Tidak apa-apa mengumumkan manusia yang mati li sholati, untuk pelaksanaan sholatnya, wa ghairiha dan lain sebagainya. Lamaru ya Syekhani, sebagaimana diriwayatkan daripada Syekhani, 2 guru kita, yaitu Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam na'ali ashabil Najasyi fil yaumil ladzi mata fih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah An-Najasyi, akan Raja Najasyi, fil yaumil ladzi mata fih, pada waktu Raja Najasyi itu meninggal dunia. Wa annahu na'a Ja'far bin Abi Thalib, bahwasanya yang mengumumkan itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Wa Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah, diutus Rasulullah, ayo kabarkan Raja Najasyi meninggal dunia, kata Rasulullah. Berangkat Ja'far bin Abi Thalib, saudara daripada Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, wa ihtahsana ba'dul mutaakhirin Hanafiyati wa huwa asahu an-nida fil aswaq. Mengatakan bagus sebagian ulama mutaakhirin, golongan daripada Imam Abu Hanifah. Nah, jadi ada yang lebih memperbolehkan lagi, pengumuman masalah orang kematian ini di bawah daripada ulama salaf, artinya ulama mutaakhirin, golongan daripada mazhab Imam Abu Hanifah, mengatakan wa huwa as-sahu an-nida'u fil aswaq, boleh, bahkan dikatakan bagus mengumumkan kematian seseorang itu di pasar. Li janazati syakhsi, karena bagi jenazah seseorang, ingkana aliman au zahidan,
jikalau orang yang meninggal tadi itu adalah orang alim atau orang zuhud, au mimman yatabarraqu bih, atau orang yang meninggal tadi itu termasuk orang yang banyak diambil berkahnya. Nya ada orang tuh tidak alim tapi banyak orang datang ke sana minta air. Yalah, minta air sembuh, minta air sembuh. Nah, itu namanya berkah. Nah, ini pendapat daripada ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang di bawah daripada ulama salaf, golongan daripada Imam Abu Hanifah memperbolehkan mengumumkannya di pasar. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik itu cukup di masjid saja. Nah, jadi yang membolehkan di pasar diumumkan karena orang itu orang alim, karena orang itu orang zuhud, atau orang yang banyak diambil berkahnya, kata Abu Hanifah boleh diumumkan di pasar. Nah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal tidak memperbolehkan. Banyak golongan Imam Ahmad bin Hambal di Indonesia ini. Wa hadzal huwal aula, dan bahkan ini lebih bagus, wala siyama lebih-lebih lagi fi asarina pada masa kita sekarang, li ta'alluqi huquqiyatin muayyinatin bil mayit, karena hubungannya ada hak-hak yang sangkut pautnya kepada si mayat. Diumumkan di pasar, pengumuman Fulan bin Fulan yang bertempat yang jual makanan blok ini nomor ini meninggal dunia. Wah, kata orang kemarin baru aja makan mie di tempatku tapi belum bayar. Nah, itu gunanya mengumumkan di pasar. Di zaman kita sekarang itu diperbolehkan lah, karena orangnya tadi hidupnya di pasar. Siapa tahu orang yang meninggal dunia di rumah, orang pasar tidak tahu, sampai 2 hari baru ketahuan kabarnya, yang orang pasar ini tahu semua, oh meninggal dunia kah? Padahal hutangnya banyak sama aku, ujar. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi pendapat daripada ulama mutaakhirin itu membolehkan apabila itu ada sangkut pautnya hak-hak si mayat. Orangnya berdagang di pasar. Nah, dagang di pasar. Bila sore pulang ke rumah meninggalnya malam. Padahal di pasar tadi makan tidak bayar hutang. Kalau kita umumkan di masjid, belum tentu sampai kepada teman-teman yang di pasar, di blok-bloknya tadi itu tidak tahu. Sampai dikubur si mayat, sampai 2 hari baru tersiar kabar. Astaga, ya. Ternyata tetangga sebelahku, tetangga sebelah kiosku meninggal dunia. Kemarin ada hutang sekian. Nah, kasihan kan si mayat, kasihan si mayat. Nah, itulah yang dipandang ulama-ulama mutaakhirin itu, karena ada sangkut pautnya dia berada di mana, lebih banyak berkecimpung di mana, boleh di sana diumumkan. Nah, boleh di sana diumumkan. Wa yukrahu na'yul jahiliyati, dimakruhkan. Bahkan ada sebagian sahabat yang mengatakan hukumnya haram. Wa yukrahu na'yul jahiliyati, dimakruhkan pengumuman kematian itu secara jahiliyah. Apa itu? Wa huwa nida'u bidzikri mafakhiril mayyiti wa ma'asirihi, yaitu mengumumkan kematian seseorang bidzikri mafakhirin, dengan menyebutkan kebanggaan si mayat, pangkat dan jabatannya, wa ma'asirihi, dan bekas daripada si mayat tadi. Maksudnya ada bangunan-bangunan yang baru dibangunnya. Nah, 2 ini pendapat daripada imam sepakat
imam yang 4 dimakruhkan pengumuman dengan disebutkan jabatannya. Satu, yang kedua, apa-apa yang pernah diselesaikan oleh si mayat. Contoh, pengumuman telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, SH, MHA, apakah jabatannya di belakang disebutkan yang beliau ini sebagai humas kabupaten ini ndak usah disebutkan. Nah, karena ini hilafiyah, paling minimal hukumnya makruh, sahabat yang lain mengatakan hukumnya haram. Ndak usah yang namanya SH apa SAG, ndak usah. Kalau kita cuma mengumumkan di sini, otomatis yang mendengar di sini sudah tahu. Sekalipun pangkat dan jabatan kita tidak disebutkan, orang sudah tahu. Itu pengumuman orang-orang jahiliyah dahulu. Di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam itu pengumuman orang meninggal seperti itu. Panutan kita misalnya itulah pejabat kita disebutkan begitu, itu pengumuman orang jahiliyah dahulu. Lah, sebelum masuk Islam seperti itu pengumumannya. Wa ma'asirihi, dan bekas daripada si mayat tadi. Maksudnya bekas itu misalnya adalah orang itu baru membangun jembatan, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan yang kemarin sudah menyelesaikan jembatan penyeberangan, beliau menyumbang sekian, tidak boleh diumumkan. Cukup namanya aja, nama dan binnya, alamatnya cukup. Nggak usah yang S berapakah? Nya malaikat tidak menanya juga kamu dahulunya sampai S berapa. Nah, ada malaikat menanyakan nanti dalam kubur. Wa qala Hanabilatu, Imam Ahmad bin Hanbal lagi mengatakan hukumnya makruh. Yalah. Nya Imam Ahmad bin Hanbal dia yang mengatakan makruh pengumuman baik itu secara jahiliyah ataupun tidak secara jahiliyah. Wa qala al-Hanabilah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yukrahun na'yu, dimakruhkan pengumuman. Wa huwa ayyab'asa munadiyan yunadi pinnas, yaitu mengutus seseorang yang seseorang tadi itu mengumumkan di hadapan manusia. Anna fulan qad mata liyashhadu janazatahu, supaya menyaksikan manusia akan jenazahnya. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal saja yang seperti inilah. Pengumuman yang secara tidak jahiliyah itu tetap hukumnya makruh kata beliau. Lima ruya Hudzaifah, sebagaimana diriwayatkan daripada Hudzaifah, qala, Hudzaifah ini sahabat Rasulullah SAW pernah mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'yi, Nabi pernah melarang masalah pengumuman. Wa qala Hudzaifah, nah lalu jadi kata Hudzaifah, aku pernah mendengar Nabi melarang pengumuman kematian seseorang, dan aku berkata, kata Hudzaifah, idza muttu fala tu'dunu bi ahadan, jikalau aku nanti mati, kata Hudzaifah, jangan dikasih tahu kematianku ahadan, satu orang juga pun. Fa inni akhafu ayyakuna na'yan, aku khawatir, kata Hudzaifah, yang mengumumkan tadi itu adalah pengumuman seperti zaman jahiliyah. Aku khawatir seperti itu. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar, na'yul mayyiti, apa? Al-idzanu bil mayyiti na'yul jahiliyah. Mengumumkan kematian seseorang itu termasuk dapat na'yul jahiliyah, daripada pengumuman orang-orang jahil dahulu. Cuma kita ambil kesimpulan bahwasanya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i
itu membolehkan pengumuman. Yang penting jangan disebutkan gelar-gelarnya ataupun kebanggaan dan kebanggaan yang pernah diselesaikannya di waktu dia masih hidup. Jangan disebutkan. Itu sama dengan pengumuman jahiliyah. Kalau pengumuman jahiliyah berarti hukumnya haram. Nah, lalu ada pertanyaan begini pala. Bagaimana kita hidup bermasyarakat? Ada orang non muslim meninggal dunia misalnya, bolehkah diumumkan di masjid? Apabila diumumkan di masjid manfaatnya lebih banyak, maka boleh. Contoh misalnya, ada orang yang kena wabah penyakit dan dia non muslim. Kalau kita tidak umumkan, nanti masyarakat ini tidak tahu, lalu ikut-ikut berkecimpung atau berkerumun di sana, ternyata orang tadi itu kena wabah penyakit. Makanya kan ringkas pengumumannya. Kalau non muslim itu ringkas pengumumannya. Jangan dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu untuk orang Islam lah. Telah meninggal dunia, ini pembimbingan alamat ini. Nah, akan dikuburkan sekarang juga. Nah, kita jadi yang paham-paham. Kalau meninggal sekarang, dikuburkan sekarang, berarti kena wabah. Nah, jadi pengumuman yang seperti ini akan menjadi perhatian daripada orang-orang yang di sekitar. Oh, terkena wabah rupanya. Nah, lalu kita hati-hati. Nah, itu yang dibolehkan. Bila tidak darurat demikian tidak boleh. Non muslim apa jua pun jabatannya tidak boleh diumumkan di masjid orang Islam secara hukum lah. Selanjutnya al-isra'u bi tahjizihi, mempercepat pelaksanaan pengurusan mayat. Idza tayaqqana minal mauti yustahabu isra'u fi umuri salasatin. Apabila sudah diyakinkan bahwasanya kematian seseorang tadi sudah jelas-jelas meninggal dunia orangnya, maka disunatkan kita mempercepat 3 perkara. Amma tazizihu, adapun pelaksanaannya fa yustahabu musara'atu bih, disunatkan kita mempercepat. Khaufan minatagiril mayit, karena takut nanti mayat itu berubah. Bukan berubah jadi hantu, maksudnya ini busuk, dikhawatirkan. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, karamatul mayyit ta'jiluhu, memuliakan mayat itu dengan bersegera diurus mayat tadi. Kalau perkiraan kita bapaknya jauh lagi, tidak usah. Kalau jauh lagi sampai bisanya beberapa jam kita tunggu, tidak usah. Kalau kejauhan, kalau dekat-dekatnya sekitar 2 jam misalnya baru sampai ke sini, itu ditunggu. Tapi kalau sudah lama berjam-jam ditunggu, tidak usah. Mendingkan mandikan, yalah. Kapan nih sholati kubur? Nanti bisa aja kita sholat di kubur. Nah, sholat di kubur bisa. Wa amal isra'u bi qada'i daini, adapun bersegera membayari daripada hutang si mayat. Palitakhfifi mas'ulati 'anil mayit, maka kita perlu kelonggaran orang yang menagih hutang tadi daripada si mayat. Ada hutang si mayat, tolong kita dululah, kita selesaikan dulu masalah sampai mengubur. Nah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdi anhu, jiwa seseorang beriman itu, kata Rasulullah, mu'allaqatun, akan tergantung, bidainihi, dengan hutangnya, hatta yaqdi anhu, hatta yuqda anhu, terkecuali dibayari hutangnya. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dibacakan Ustadz
Ustaz Yusuf yang malam Kamis dah. Nah, itu ada di sana dalam kitab beliau itu. Bahwasanya orang yang belum membayari hutangnya lalu meninggal dunia itu akan dirantai dengan rantai api neraka sekalipun orang itu orang soleh, apalagi orang munafik. Orang soleh pun akan dirantai dengan rantai api neraka apabila belum menyelesaikan hutangnya di dalam dunia. Ini bagi kesengajaan. Uang ada aja untuk membayar hutang, cuma dilambat-lambatkannya. Sempat meninggal dunia, nah ini masalah. Hada idza kana lahu malun yaqda minhu dainahu. Ini perkaranya apabila orang itu memiliki hutang, hartanya masih ada, tidak dibayarkannya. Wa amma man la mala lahu. Adapun orang yang tidak memiliki harta, hutangnya banyak tapi tidak ada harta lagi untuk membayari. Wa mata aziman anil qada'i, dan dia mati masih terhutang untuk membayarnya. Faqad warada fil ahaditsi ma yadullu ala anna Allah taala yaqdi anhu. Sungguh telah datang hadis-hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membayari hutang si mayat tadi apabila orang itu tidak memiliki harta sama sekali dan dia sudah rencananya mau membayari hutang tapi memang sudah bangkrut sama sekali. Banyak hadisnya bahwasanya Allah taala yang akan membayarinya. Cara pembayarannya nanti di akhirat palah, di akhiratnya. Di antaranya dipanggil nih dua orang, si A berhutang sama si B. Jadi kata si B, wahai Allah Ta'ala, si A ini berhutang sama saya, tidak bisa bayar. Saya ingin tuntut si A ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menawarkan. Jadi kata Allah Ta'ala, orang ini tidak mampu. Memang tidak mampu, dia memang berhutang, tapi tidak mampu bayar. Aku yang membayarnya. Bagaimana wahai Allah sampean membayarkannya? Pilih, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang surga kamu tingkatan nomor 2 misalnya, ku naikkan tingkat 3 lagi. Maukah? Mau wahai Allah Ta'ala. Nah silahkan kata Allah Ta'ala, lunas sudah hutangnya. Jadi ada caranya seperti Allah Ta'ala membayari hutang mayat tadi apabila nanti di akhirat itu dituntut oleh si yang menghutangi. Itu bagi orang yang tidak mampu bayar. Cuma keistimewaan orang yang memberi keringanan kepada orang yang berhutang sama kita. Orang itu berhutang 1 juta sama kita. Lewat daripada sampai temponya tidak bisa membayar. Kita undur lagi waktunya sampai 1 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menilai kita itu bersedekah setiap harinya 1 juta sampai 1 tahun. Sangguplah kita bersedekah 1 juta setiap hari selama 1 tahun. Yaitu orang-orang yang meringankan beban hutang seseorang kepada dia. Nanti aja, ada aja lagi waktunya, ya. Kalau ada rezekinya nanti ku anu lagi terus saja. Sampai cari aja nanti. Kalau sampai sudah mapan, nah silakan sampai mau bayar. Nah itu. Untung kalau setahun, coba misalnya sampai umur anak kita sudah dewasa, mulai anak kita kecil berhutang orang tadi sampai anak kita sudah dewasa, kira-kira lupa sudah orang tadi lah kira-kira. Nah orang-orang yang seperti inilah. Jadi yang namanya hutang palah, ini mohon maaf, itu hutang dinilai pada segi emas. Betul. Hutang itu dinilai pada segi emas. Kalau kita dahulu berhutang emas, maka bayarnya emas. Hutang 1 on dahulu, di zaman dahulu 1 on misalnya 1 gram misalnya 100.000. Kalau 1 on udah 10 juta. 10 juta. Itu 10 juta tahun dahulu. Lalu bertahun-tahun kita bayar 10 juta, hukumnya haram. Harus kita nilai 10 on 1 on yang dahulu.
1 on sekarang misalnya 1 juta 1 gram berarti 100 juta. Kita bayar 100 juta, tidak boleh 10 juta. Itu kalau berhutang emas, bayarnya emas. Bila berhutangnya perak, bayarnya dengan harga perak. Tapi ada masalah, ya. Ada yang berhutang emas, ya, bayarnya uang, dinilainya dengan harga uang dahulu. Itu tidak boleh lah, hukumnya riba. Ada kejadian orang berhutang setengah on. Berapa on itu? Senilai 500.000 dahulu, 25 tahun yang lewat. Sekarang sudah berapa? 1 gramnya lebih daripada 500.000, dibayarnya cuma 500.000. Coba, meninggal dunia sudah orangnya, naudzubillah min dzalik lah, kasiannya tuh. Harga emas dahulu 25 tahun yang lewat 500.000. Berapa on itu? Berapa on? 25 tahun yang lewat. Dibayarnya pada waktu emas sudah naik, 1 gramnya sudah 500 lebih, dibayarnya 500.000 saja. Dan orangnya sudah meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, kasiannya lah. Nah, kalau tidak paham ilmu agama, dikiranya hutangnya sudah lunas, belum lunas. Kalau berhutang emas, bayar dengan emas. Kalau berhutang perak, bayar dengan perak. Riwayat daripada Abi Umamah, mandana bidainin, barang siapa yang berhutang suatu hutang, fi nafsihi untuk dirinya, wafahu dan yang meninggal dunia, tazawadallahu anhu, Allah Ta'ala akan menghapus, maka Allah Ta'ala yang akan menghapusnya. Wa arda garimahu bima sya'a, Allah Ta'ala kata Rasulullah akan menjadikan ridho orang yang menghutangi tadi dengan sekehendak Allah. Nah, itu bagi orang yang tidak mampu bayar sama sekali, Allah Ta'ala akan buka hatinya supaya ridho. Bila tidak ridho juga, nanti di akhirat Allah Ta'ala yang membayari. Maukah aku naikkan lagi tingkat kamu sekian derajatnya, kamu ikhlaskan, kamu ridhokan hutang orang tadi sama kamu? Wah, mau betul wahai Allah Ta'ala. Nah, selesai. Ad-dainu dainani, hutang itu ada 2 perkara. Paman mata wa huwa yanwil qada'ahu, orang itu mati sedangkan dia di dalam dunia itu sudah berniat untuk membayarnya. Fa anna waliyuhu, maka aku nanti yang menguasai daripada hutangnya tadi. Artinya aku yang membayar, kata Rasulullah. Rasulullah yang membayar dengan apa? Dengan syafaat. Jadi kita jangan sakit hati lah orang yang berhutang sama kita nih lah. Jangan sakit hati. Siapa tahu nanti. Yang penting kita ridhokan. Nah, keridoan kita dengan hutang orang sama kita nih lah. Orang itu menipu kita. Bukan masalah hutang lagi. Orang itu menipu kita. Puluhan juta sampai ratusan juta. Kita ridhokan. Nanti di akhir pada derajat kita yang paling bawah nih, kata Allah, ikhlaskan aja sudah. Ditinggikan Allah Ta'ala. Nah, itu ada nilainya. Harta dunia itu ada nilainya nanti di akhirat apabila kita ridho. Bila kita tidak ridho, sekalipun bagaimana jua pun banyaknya harta kita, tidak akan bisa meninggikan derajat kita di akhirat. Apalagi cuma sekadar 100.000 hutang orang tadi, masih sempit dada sini nama ikhlas akan. Cuma sekadar 100.000, cuma sekadar 2 juta, 1 juta, aduh. Biarkan aja. Yang penting kasih tahu, peringatan, kewajiban kita. Nah, bila orang tuh lupa diingatkan, bila dia tidak mau bayar juga biarkan aja sudah. Itu bila orang tuh memang tidak mampu. Kalau itu mampu, wajib kita mengasih tahu. Siapa tahu orangnya pelupa.
Waman mata wala yanwi qada'ahu, maka barang siapa mati dan dia memang tidak ada niatan sama sekali membayarnya, kata Rasulullah, falidzalikal ladzi yu'khadu min hasanatihi, oleh karena demikian maka akan diambil kebaikan orang yang berhutang tadi. Laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun, di saat ketika, kata Rasulullah, hari di mana tidak ada lagi nilainya dinar dan dirham, emas sama perak, diambil kebaikan kita. Itu bagi memang tidak ada niatan sama sekali mau bayar. Al-fardul awwalu tagsilul mayit. Nah, kita mulai sudah. Kewajiban yang pertama yaitu memandikan mayat. Hukmul gusli wa sifatul ghasili wa halatul maghsuli wa syurutuhu wa kaifatul gusli wa miqdaruhu wa mundabatu wa huwa yudaul mayit. Yang pertama hukmul gusli. Guslul mayiti fardu kifayatin, memandikan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Liqauli fil ladzi suqita min ba'irihi, karena ada hadis pada perkara orang yang jatuh daripada unta. Jadi kata Rasulullah, iksilu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air, wasidrin dan daun sidir, wakab finuhu fi saubihi, dan kapankan dia dengan pakaiannya. Wa tusannul mudabaratu li ghusl mayyiti inda tayaqquni minal mautihi walau dupina qablal ghusli laziman nabshuhu. Disunatkan bersegera untuk memandikan mayat apabila sudah diyakinkan orang itu sudah meninggal dunia. Walau dupina, jikalau sudah dikubur, qabla ghusli, tetapinya belum dimandikan. Laziman nabshuhu, maka wajib dibongkar kembali, wa yuksalu, dan dimandikan. Fa illam yujad illa ba'dul mayyiti, apabila tidak ditemukan terkecuali sepotong potongan-potongan anggota tubuhnya saja yang setelah dibongkar tadi, yuksalu, dimandikan, wa yusalla alaihi, disolatkan. Inda Syafi'i wal Hanabilati, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. In wujidal aksaru shalla alaihi. Jadi kata Abu Hanifah, jadi apabila potongan yang terdapat ini cuma potongan kepala sama badannya saja, kakinya tidak ada, kelupaan memandikan mayat tadi, tetap mandikan dan disolatkan, kubur kembali. Nah, jikalau ditemukan anggota badannya ini lebih banyak ketimbang yang hilang, berkata Imam Abu Hanifah, suliya alaihi, solatkan saja. Wa illa, jikalau tidak, sedikit aja, pala tidak usah. Wa yuqamu tayammum maqamal ghusli inda faqdil ma'i au ta'adzuru ghusli. Kama idza khifa taqau badanuhu idza gusila, sebagaimana apabila dikhawatirkan akan terpotong-potong kembali anggota tubuhnya apabila dimandikan. Nah, itu dengan cara ditayamum. Mati kebakaran, kalau dimandikan dengan air, terkelupas semakin hancur mayat tadi, maka ditayamumi saja. Habis tayamum, sholatkan, baru kuburkan. Itu bagi anggota tubuh yang apabila kena air lah tambah hancur mayat tadi. Sifatul ghasili, sifat-sifat orang yang memandikan. Man huwa aula bil ghusli, siapa sih yang paling pantas untuk memandikan?
Yagsilur rajulur rajula, yang memandikan laki-laki yaitu laki-laki. Wa tagtasilu mar'atu al mar'ata, memandikan perempuan itu perempuan. Fakullun minhuma aula bi jinsihi ittifaqan. Setiap daripada keduanya laki-laki untuk laki-laki, perempuan itu lebih pantas dengan jenisnya, sepakat ulama. Hatta law hadar mayyitu ar-rajul, sampai apabila ada orang yang meninggal dunia laki-laki, tetapinya yang hadir pada waktu itu orang kafir dan orang ini mayat laki-laki. Nah, mayat laki-laki meninggalnya di hutan. Yang ada pada waktu itu mayat laki-laki pada waktu itu orang kafir, non muslim. Kemudian perempuan orang lain, Islam juga. Gasaluhul kafiru indal jumhur, maka yang memandikan mayat laki-laki tadi non muslim yang laki-laki. Ini sebagian pendapat lah, sebagian pendapat. Jadi ada mati di hutan. Yang ada pada waktu itu non muslim sahabatnya, yang kedua perempuan. Maka yang bagus siapa? Orang kafir tadi. Nah, ini sebagian. Nanti ada pembahasannya lebih panjang lagi. Inda jumhuri, menurut ulama-ulama jumhur. Wal mar'atu ajnabiyatu aula bil ghusli minaz zauji khurujan minal khilaf. Perempuan ajnabiyah, maksudnya perempuan yang bukan mahramnya si mayat, itu lebih pantas memandai daripada suaminya, untuk suaminya khurujan minal khilaf, karena keluar daripada khilafiyah. Boleh suami memandikan istrinya, istrinya memandikan suaminya. Qol Hanafiyatu, berkata Imam Abu Hanifah. Nah, kita Imam Abu Hanifah dulu. La yajuzu lirrajuli ghuslu zaujatihi. Kata Imam Abu Hanifah, tidak boleh memandikan seorang suami memandikan istrinya. Wa masiha, menyentuhnya. Li inqita'in nikah, karena terputusnya nikah sudah. Kan terputus nikahnya. Jadi janda. Wa yajuzu lahun najur, tetapinya boleh baginya itu untuk memandangnya. Wa yajuzu lil mar'ati, ini bagi laki-laki kepada istrinya lah, laki-laki kepada istrinya. Wa yajuzu lil mar'ati, boleh bagi seorang istri antagsila zaujaha, memandikan suaminya. Jadi suami tidak boleh memandikan istrinya. Ini Abu Hanifah. Boleh sang istri memandikan suaminya. Walau kanat mu'tadilatan min taliqir raj'iyyin, sekalipun sudah jatuh talak lah, talak rujuk, kamu ku talak satu, kata sang suami, meninggal dunia sang suami malam itu juga, berarti kan nih hukum talak. Nah, kena talak sudah, talak roji. Bolehkah memandikan? Boleh, karena dalam masa iddah. Masa iddah itu orang lain tidak boleh menyentuh si calon duda ini tadi, calon janda tadi, tidak boleh, karena masih masa iddahnya. Wa qala jumhur, itu cuma pendapat Abu Hanifah. Tidak boleh suami memandikan istri, tetapinya istri boleh memandikan suami, menurut Abu Hanifah. Wa qala jumhur, adapun pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yajuzu likullin minaz zaujaini gusul akhar ba'dal mauti, boleh memandikan setiap daripada pasangan suami istri guslul akhar, memandikan yang lain ba'dal mauti, sesudah kematiannya. Wa yalafani harqatan al yadat, tetapinya tangannya ini dibungkus dengan kain lah, wala masin, tapi tidak menyentuh. Saun kanatil mar'atu muslimatan aw zimmatan, baik adalah
istrinya tadi itu orang Islam atau zimmi? Non muslim. Zimmi itu kan artinya non muslim lah, non muslim. Wa kadal lil mar'ati ghuslu zawjiha, demikian pula boleh bagi perempuan memandikan suaminya. Wa in qata'atir rabitatu jawzati inda Syafi'i, sekalipun sudah terputus hubungan suami istri menurut Imam Syafi'i. Bi an inqadat iddatuha wa tazawwaj, dengan perumpamaan kata Imam Syafi'i, si suami tadi lah, suami mentalak istrinya, jatuh talak, habis masa iddahnya, menikah lagi sang istri tadi, meninggal dunia sang suami, sakit hati. Bolehkah kata Imam Syafi'i? Boleh mantan istrinya tadi memandikan suaminya. Amalan bi hadis Aisyah tsani al-ati, sebagaimana ini mengamalkan daripada hadis Aisyah yang kedua nanti akan datang disebutkan. Wa qala ghairul Syafi'i, berkata sebagian daripada pendapat yang selain daripada Imam Syafi'i, al mar'atu ba'iyatul kal ajnabiyah, perempuan yang ditalak ba'in, talak ba'in, menuduh istri serong dengan yang lain, itu sudah talak ba'in, tidak boleh berkumpul lagi dalam dunia ini, tidak boleh dinikahi lagi. Sudah apabila sudah menuduh seorang istri berzina, serong dengan yang lain, bahkan kita bersumpah, maka istrinya tadi tidak boleh dinikahi lagi. Nah, ditalak ba'in sang istri tadi lah, meninggal dunia suaminya, maka hukum sang istri tadi itu kal ajnabiyati, itu sama dengan hukum perempuan yang lain. Artinya bukan mantan lagi hukumnya. Kalau mantan masih boleh. Nah, kalau mantan masih boleh. Ini namanya hukum mantan lagi, sudah terpisah sama sekali. Bahkan di akhirat tidak ditemukan Allah Ta'ala nanti orang yang mentalak ba'in lah, memisah istri, berpisah, mencerai istri dengan menuduh istri tadi serong, itu talak ba'in. Wal mutallaqatu raj'iyatu, adapun perempuan yang kena talak rujuk, artinya kutalak satu, kutalak. Nah, itu talak rujuk namanya, atau kita pisah. Kazaujati, itu sama dengan hukum istrinya, artinya boleh memandikan. Makanya kita perhatikanlah di dalam usul fikih, al-kalamu bil haqiqah, perkataan itu dipandang yang sebenarnya, tidak boleh dicanda-candakan. Kalau kita bicara dengan orang lain bertanya sama kita, kamu ini masih muda-muda begini, sudah nikahkah? Mana ada, aku masih muda begini masa nikah? Padahal anaknya 2 sudah. Maka istrinya di rumah jatuh talak 1. Makanya hati-hati, kata-kata kita ini berhati-hati lah. Sekalipun bercanda-canda, itu hukumnya hukum yang sebenarnya, itu hukum talak. Kata-kata yang bercanda-canda, mana ada, aku punya istri, kamu masih naksir kah sama aku? Kita kan dulu SMA satu kursi. Lalu karena mendengar pengakuan sang laki-laki tadi ini adalah tidak punya istri, kamu tidak punya istri? Kalau lagi iya, jatuh talak istrinya. Nah, jadi kata-kata seperti itu, baik kata-kata kiasan, itu dipandang yang sebenarnya. Al-kalamu bil haqiqah, dalam usul fikih, perkataan itu dipandang yang sebenarnya, sekalipun kata-katanya bercanda, tapi dipandang apa yang keluar daripada mulutnya. Insyaallah minggu yang akan datang kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.